tentang Anda akan mengajarkan tentang meneladani pahlawan. Jadi mereka pahlawan itu adalah yang mengupayakan kemerdekaan dengan berani dan penuh pengorbanan. Semuanya dilakukan demi kepentingan orang banyak. Jadi sikap yang harus diteladani oleh para perumus Pancasila itu yang pertama sikap kebangsaan seperti selalu hidup rukun, bersikap toleransi dalam menjalani kehidupan, menjaga kehidupan dengan tetangga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Jadi Bu Guru pertama akan mengajar di kelas 2 pada kali ini, lalu nanti setelah Ibu sudah menyampaikan materi akan ke kelas 4. Jadi bagi yang belum paham nanti bisa tanya temennya yang bisa. Terus yang kedua itu cinta tanah air, seperti suka menggunakan barang Indonesia, terus mengikuti karnaval budaya, mengikuti lomba 17-an dan belajar budaya daerah lain. Lalu yang ketiga itu sikap pantang menyerah, seperti rajin belajar, mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Terus yang keempat itu sikap bertanggung jawab, seperti mengerjakan tugas sekolah sendiri, menjaga kebersihan kamar tidur, dan menolong orang lain. Lalu yang kelima itu sikap saling menghargai dan menghormati. Contohnya itu seperti menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, dan tidak mengganggu saat orang lain belajar. Guru akan membagikan soal ya, untuk soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran yang disampaikan. Ini dibagikan ke teman-teman. Lalu sekarang Ibu tinggal ya untuk Ibu masuk ke kelas 4 untuk mengajar di kelas. Jadi jangan berisik selama Ibu meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Indah sekarang di kelas 4 ya. Tadi habis di kelas 2. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang identitas masyarakat. Jadi identitas masyarakat itu apa sih? Identitas masyarakat itu keragaman identitas di masyarakat yang mencakup berbagai elemen yang membedakan individu dengan individu yang lain. Keragaman itu bisa seperti suku, bahasa, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Keragaman identitas itu mencerminkan keberagaman dan karakteristik dan ciri-ciri yang membentuk identitas seorang dalam kelompok. Jadi contohnya seperti suku Minangkabau. Suku Minangkabau itu pakaian adatnya itu bundo kaduang, terus bahasa daerahnya itu bahasa Minang, makanan khasnya itu rendang, dan seni budayanya itu tari piring. Terus yang contoh yang lainnya itu juga bisa suku Bali. Suku Bali itu pakaian adatnya itu payas alit atau payas mista. Terus pakaian daerahnya itu bahasa Bali, bahasa daerahnya itu bahasa Bali, makanan khasnya itu ayam betutu, seni budayanya itu bisa upacara maken. Ya, sudah selesai penjelasan dari Bu Guru. Lalu ini Bu Guru akan memberikan tes evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian akan materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi ini Ibu bagikan, terus Ibu tinggal di kelas 2. Jadi nanti bagi yang belum bisa mengerjakan bisa tanya ke teman-temannya dan diskusi dengan teman-temannya.
boleh ramai selama ibu tinggal di kelas. Ini udah selesai anak-anak mengerjakan soalnya. Sekarang kita bahas ya satu persatu. Jadi yang pertama itu apa soalnya? Yang pertama itu sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dari tokoh pahlawan Indonesia adalah apa anak-anak? Ya benar, A. Cinta tanah air, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Terus yang kedua, Dodi adalah siswa yang senang bermain bola. Dodi adalah anak yang tekun dan rajin berlatih. Dodi terpilih menjadi pemain sepak bola tingkat nasional. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki Dodi itu apa anak-anak? Ya benar, rela berkorban. Terus yang ketiga, untuk menghargai jasa pahlawan, sikap kita sebaiknya apa anak-anak? Ya benar, meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat itu, salah satu sikap pahlawan yang patut diteladani adalah pantang menyerah. Sikap pantang menyerah itu ditujukan oleh nomor berapa? Ya benar, A. Terus yang kelima, berikut adalah sikap pahlawan yang patut diteladani, yaitu apa anak-anak? Ya benar, A. Menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Ya udah, untuk kelas 2 kita cukupkan pembelajaran kali ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa. Ya selesai. Ya sekian yang dapat Ibu sampaikan di kelas 2. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 4 apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah ya. Kalau sudah kita ya, sekarang kita bahas soal untuk kelas 4 ya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Salah satu contohnya adalah keberagaman suku. Yang mendiami Pulau Sumatera yang mana anak-anak? Ya benar, B. Suku Batak, suku Aceh, dan suku Lampung. Terus yang kedua, perilaku yang menyebabkan lunturnya kebudayaan daerah yang mana? Ya benar, mengabaikan norma dan adat istiadat yang berlaku. Terus yang ketiga, sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan di sekitar itu yang mana? Ya yang benar, yang A. 1. Mempelajari tarian daerah lain, dan 2. Mempelajari bahasa daerah. Ya benar. Terus yang keempat, pasangan makanan khas beserta daerah asalnya yang mana? Ya benar, yang C. C4 dan D3. Terus yang kelima, Edom berasal dari suku Batak, Udin berasal dari suku Betawi, dan Lani berasal dari suku Jawa. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, sebaiknya apa? Ya benar, saling menghormati. Ya sudah, karena sekarang salahnya berapa dan betulnya berapa ditulis, lalu setelah itu dikumpulkan. Ya udah, karena sudah selesai pembelajaran pada hari ini, kita cukupkan. Boleh berkemas-kemas dan pulang. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah cukup sekian yang dapat disampaikan. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.